6 film legendaris Indonesia. 1. Ada Apa Dengan Cinta. AADC, 2002. Tahun rilis, 2002, genre, drama, romance, teen, sutradara, Rudi Soedjarwo, pemeran, Dian Sastrowardoyo, Nihola Saputra, perusahaan produksi, Miles Production. Sinopsis review Ada Apa Dengan Cinta. Selain Cool Desa, ada satu film lain yang juga dianggap sebagai tonggak film Indonesia, Ada Apa Dengan Cinta. Segala aspek dalam film romantis ini begitu terpatri di ingatan penonton Indonesia. Mulai dari tokoh-tokohnya, hingga lagu soundtrack yang mengiringi film ini. AADC sempat dibikin sequelnya pada 2016 dengan judul, Ada Apa Dengan Cinta. 2. AADC 2. Mayoritas para pemain utama AADC 2 adalah pemain dari AADC yang pertama. Hanya Ladya Sheryl saja yang tidak terlibat di film sequel itu. Aktris yang memerankan tokoh Alia tersebut absen lantaran harus melanjutkan studinya di luar negeri. Film AADC tak hanya populer di Indonesia. Kepopuleran film ini juga sampai ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Kalau kamu mau menonton kembali AADC, terutama AADC yang pertama, kamu bisa menontonnya lewat layanan Netflix. 2. Naga Bonar, 1986-1987, Naga Bonar, tahun rilis, 1987, genre, komedi, sutradara, M. Terisha, pemeran, Nurul Arifin, Deddy Miswar, Wawan Wanisar, Roldiah Matulesi, perusahaan produksi. Ini adalah film legendaris Indonesia yang juga meroketkan nama Deddy Miswar. Di film ini, Deddy Miswar berperan sebagai Naga Bonar, seorang pencopet asal Medan yang sering keluar masuk penjara. Sepulang dari penjara, sang pencopet ini pun terlibat dalam perang kemerdekaan melawan Belanda. Film ini sempat dibuat sequelnya pada 2007 silam. Film yang disutradarai langsung Deddy Miswar ini mengisahkan Naga Bonar yang pergi ke Jakarta untuk menemui anaknya, Bonaga. Film sequel ini berhasil meraih prestasi di ajang FFI 2007, dengan menyabet penghargaan film bioskop terbaik. 3. Mana Tahan, 1979, tahun rilis, 1979, genre, komedi, sutradara, Nawi Ismail, pemeran, Warung Kopi Prambors, Kasino, Dono, Indro Nanu, Elvi Sukaisi, Rahayu Effendi, perusahaan produksi, PT Bola Dunia Film. Warkop DKI memiliki banyak sekali film yang mereka hasilkan. Mana Tahan adalah satu di antaranya. Bisa dibilang kalau ini adalah film pertama yang dibintangi Warkop DKI. Saat film ini dirilis, Warkop DKI masih beranggotakan 4 orang, Dono, Kasino, Indro, dan Nano. Adapun film besutan Nawi Ismail ini berkisah seputar 4 pria yang tengah indekos di sebuah rumah kos di Jakarta. Mereka mengalami sejumlah momen lucu selama ngekos di rumah kos itu. Film berdurasi 107 menit berhasil mendapat jumlah penonton sebanyak 400.816. Angka yang tentu saja banyak di masa itu. 4. Beranak Dalam Kubur, 1972, Beranak Dalam Kubur, tahun rilis, 1972, genre, horor, sutradara, Awaludin, Ali Shahab, pemeran, Suzana, Mieke Wijaya, Diki Suprapto dan Ami Priyono, perusahaan produksi P.F.N. Penas. Beranak Dalam Kubur merupakan film masterpiece dari ratu horor Indonesia, Suzana. Film ini mengisahkan seorang wanita bernama Lila yang tengah hamil dan sedang ditinggalkan suaminya. Lila yang tengah hamil itu justru dibunuh dan dikubur oleh saudarinya, Dora. Film besutan Awaludin dan Ali Shahab ini tak hanya menawarkan kisah horor semata. Muatan kritik sosial pun juga turut ada di film ini. Mulai dari kritik terhadap ras, konflik keluarga, hingga isu politik yang terjadi di masa itu. 5. Badai Pasti Berlalu, 1977. Badai Pasti Berlalu, tahun rilis, 1977, genre, drama, sutradara, Teguh Karya, pemeran, Slamet Raharjo, Christine Hakim, Roy Marten, Mieke Wijaya, perusahaan produksi. Badai Pasti Berlalu merupakan film yang diambil dari novel berjudul sama. Film bergenre drama musikal ini dibintangi aktor-aktris berbakat saat itu, seperti Slamet Raharjo, Christine Hakim, Roy Marten dan Mieke Wijaya. 6. Lewat Jam Malam,
1954, Lewat Jam Malam, tahun rilis, 1954, genre, drama, sutradara, Usmar Ismail, pemeran, Aen Alcaf, Neti Herawati, perusahaan produksi, Perfini, Persari. 4 tahun setelah Darah dan Doa, Usmar Ismail kembali membuat sebuah film yang tak kalah legendaris. Lewat Jam Malam adalah film tersebut. Film ini mengambil latar waktu saat Indonesia baru merdeka dan tentara masih melakukan jam malam, khususnya di Bandung. Adapun tokoh sentral pada film ini adalah Iskandar. Iskandar pada film ini dikisahkan hendak meninggalkan karirnya di ketentaraan, dan hendak memulai hidup sebagai warga sipil. Selama menjalani proses alih profesi itu, dia mendapati fakta bahwa teman-teman seperjuangannya telah melakukan korupsi.